Samsung Galaxy S23, HP flagship dari Samsung tahun lalu yang sampai saat ini masih menawan untuk dipakai. Kenapa begitu? Yuk kita cari tahu. Sebenarnya kemarin tuh aku bimbang ya mau ganti Android atau enggak. Karena HP Androidku tuh udah uzur banget ya. Dan fingerprintnya tuh kadang bisa, kadang enggak. Penampakannya adalah seperti ini. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, karena di kantorku juga untuk sistem presensinya pakai HP Android, jadi akhirnya aku putusin untuk ganti HP Androidku ya. Tapi kenapa belinya S23 bukan yang S24 sekalian? Yang pertama dan paling utama adalah karena budget ya. Karena Samsung Galaxy S23 harganya juga udah turun banget, selisih 4 juta dari Samsung Galaxy S24, dan menurutku ini sangat worth it banget ya. Harganya di 8 jutaan aja untuk yang varian 128GB. Tapi ini langka banget sih untuk yang varian ini. Jadi kemarin bersyukur banget dapat harga yang oke. Di sellernya sih jualnya 8,5 juta ya. Karena di Tokopedia ada voucher diskon, akhirnya harga final dari Samsung Galaxy S23 ku ini menjadi 8,1 juta. Tapi di sini hanya ada warna lavender aja sih, dan mungkin ini menjadi deal breaker ya bagi beberapa orang. Tapi aku sendiri sih nggak masalah dengan warna ini ya, karena nanti aku pakai in case juga. Dengan selisih 4 jutaan dan dengan bentuk yang masih identik dengan Samsung Galaxy S24, serta hanya beda satu generasi aja, menurutku ini sebuah daya tarik tersendiri untuk Samsung Galaxy S23 ini ya. Apalagi dia menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 yang dimana performanya masih kencang banget di tahun 2024 ini. Dan Galaxy AI pun juga hadir kok di HP ini. Oke, nanti kita cobain ya untuk Galaxy AI-nya. Aku suka banget ya dengan desain dari Samsung Galaxy S23 ini, karena dia tuh simple dan estetik banget ya. Untuk dimensi HP ini juga nggak terlalu besar ya, compact, mirip banget dengan iPhone 15 Pro ku ya. Untuk frame dari Samsung Galaxy S23 ini belum flat ya, beda dengan Samsung Galaxy S24 yang sudah flat, namun ini nyaman banget waktu digenggam gini. Untuk proteksi depan dan belakangnya sama-sama menggunakan Gorilla Glass Victus 2 ya. Dan ini sudah IP68, jadi untuk hujan-hujan ini bisa banget ya. Kemudian di bagian layarnya mempunyai size 6,1 inch Full HD Plus dengan panel Dynamic AMOLED 2X, serta sudah 120Hz dan mendukung HDR10+. Kecerahan dari layarnya bisa mencapai 1200 nit. Memang bukan angka yang puas sih, tapi ini sudah cukup untuk kebutuhanku sehari-hari. Untuk nonton video di YouTube ini enak banget ya. Layarnya ciri khas AMOLED Samsung yang terasa vivid banget. Kemudian untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometer, dijamin ngebut ya. Sekarang kita cobain untuk mengetes performanya menggunakan aplikasi Geekbench 6, dan hasilnya untuk single core adalah 1934. Kalau kita lihat di sini skornya ini nggak jauh beda dari Galaxy Z Fold 5. Di S23 1934 dan Z Fold 5 adalah 1946.
Kemudian multicore-nya adalah 5071 dan masih mendekati juga dengan Galaxy Z Fold 5. Oh iya, ini posisinya aku udah update ke Android 14 ya, dan One UI 6.1. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan Adreno 740. Sekarang kita cobain main Asphalt 9 ya. Dan ternyata enak banget ya, smooth banget, malahan ini lebih keren grafiknya daripada iPhone 15 Pro ya. Nah, versi 128GB ini pakai UFS 3.1 untuk penyimpanannya. Selain itu sudah menggunakan UFS 4.0 dan ini sudah cukup untuk penggunaanku sehari-hari. Di bagian kamera utamanya 50 megapiksel sudah dual pixel ya. Kemudian kamera telenya 10 megapiksel sama-sama menggunakan dual pixel dan OIS, dan kamera ultrawide-nya ini 12 megapiksel dengan super steady video. Dan untuk kamera belakangnya bisa rekam sampai 8K 30 fps. Dan di sini fitur kameranya ada banyak banget, ada Expert RAW, Pro, Director View, Pro Video, dan masih banyak lagi. Kemudian kamera depannya mempunyai resolusi 12 megapiksel sudah dual pixel juga. Namun aku nggak akan cobain satu persatu ya, nanti aja pas video reviewnya. Dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Kemudian di bagian speaker, Samsung Galaxy S23 ini punya speaker yang udah di-tune by EKG ya. Tapi aku ngerasa masih bagusan si iPhone 15 Pro ku deh. Lebih nampol gitu bassnya. Tapi kalau di Samsung Galaxy S23 ini lebih ke treble-nya yang di-boost ya. Nah, one of the best fitur yang nggak ada di iPhone adalah desktop mode yang dinamai dengan Samsung DeX. Fitur ini seru banget ya, kita bisa sambungin ke monitor dan tampilannya akan seperti desktop PC. Oke, sekarang kita akan cobain Galaxy AI-nya ya. Kita coba untuk meringkas sebuah artikel di website ya. Oke, kita buka dulu untuk browsernya. By the way, ini browser bawaan Samsung ya, jadi bukan Chrome ya. Dan seperti ini, kita tinggal tekan aja tombol yang ada di bawah sini dan hasilnya cukup rapi ya. Kemudian kita coba fitur editing fotonya ya. Oke, di sini aku mau pindahin objeknya ini. Hold aja di bagian objeknya, maka akan terseleksi sendiri dan langsung kita pindah aja. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, cukup oke sih. Oke, lanjut kita akan cobain chat translation-nya. Kita buka dulu Instagram dan kita ketik sesuatu dan hasilnya seperti ini ya. Sangat praktis banget. Nah, misalkan nih kita lagi bingung nih mau buat masakan apa tapi nggak tahu bahannya atau bumbunya, kita bisa gunakan Galaxy AI ini untuk mencari resep menu masakannya. Misalnya seperti ini ya. Kita mau buat nasi goreng yang enak. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tinggal jiplak aja, tapi ya kita kira-kira ya, takutnya nanti nggak enak juga rasanya. Nah, keren banget ya Galaxy AI-nya. Jadi si Samsung Galaxy S23 ini jadi punya value lebih ya, padahal ini HP flagship tahun lalu. Kemudian lanjut di bagian baterai ya. Samsung Galaxy S23 ini punya baterai sebesar 3900 mAh. Memang sih ini lebih kecil daripada Samsung Galaxy S24 reguler yang punya 4000 mAh.
Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, overall aku seneng banget dengan HP mungil ini ya. Terutama dari sektor performanya masih sangat oke. Untuk harganya, Samsung Galaxy S23 ini juga udah turun banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen sama Galaxy S24 tapi budgetnya belum sampai, Samsung Galaxy S23 ini masih menjadi opsi yang tepat untuk teman-teman beli ya. Karena dari bentuknya masih identik dan yang penting adalah performanya juga tidak mengecewakan. Dan kalau teman-teman minat nih dengan Samsung Galaxy S23, nanti akan aku carikan link pembelian yang harganya terjangkau juga ya. Jadi nanti cek aja di kolom deskripsi. Oke, segitu dulu yang bisa aku share. Pokoknya tunggu aja video reviewnya. Terima kasih udah menonton. Aditya Pratama pamit, and see you on the next one.